sampai pada nomor 17. Ya, penggunaan kata yang tidak tepat. Ya, sering kadang-kadang ketika orang membuat kalimat itu ada penggunaan kata yang tidak tepat. Jadi diksi yang dipakai itu tidak tepat. Nah, mari kita coba cek untuk satu persatu ya. Mereduksi atau mengurangi pada kalimat satu. Mereduksi jumlah. Berarti ini benar. Ya. Kalimat satu ini benar. Momentum kalimat 3. Momentum kalimat 3. Perubahan ini seharusnya dijadikan momentum untuk. Betul ya. Jadi ini juga benar. Pertanyaan yang salah kan? Jadi ini benar. Kemudian transformasi perubahan kalimat 3. Transformasi. Nih. Betul ya. Ini juga benar. Memori kalimat ke-6. Memori kalimat ke-6. Daniel menunjukkan kemajuan Elizabeth dalam neuroscience yang menemukan bahwa manusia cerdas tidak hanya dibentuk oleh memori otak. Nah, kata memori ini juga betul ya. Nah, sekarang yang terakhir, jadi ini benar. Kemudian potensi atau potensial. Nah, ini memiliki potensi. Mestinya ya. Nah, tapi di situ memiliki potensial. Tentu itu berbeda ya. Jadi ini salah. Jadi ini salah. Karena pertanyaannya yang salah ya. Kata ini pada kalimat 3 merujuk pada, nah, kalau Anda perhatikan, perubahan ini. Nah, perubahan ini. Merujuk kemana? Nah, berarti kalimat sebelumnya. Nah, kalian harus tahu bahwa pada soal nomor 16, ada kalimat ini. Ya, kalimat ini. Nah, kalimat ini, kalau Anda perhatikan, ini disisipkan kemarin setelah kalimat 2. Nah, disisipkan setelah kalimat 2. Nah, jadi di sini ya. Nah, di sini. Ya. Nah, jadi perubahan ini itu adalah maksudnya adalah perubahan kurikulum. Begitu ya. Nah, jadi soal nomor 16 itu berhubungan ya, soal nomor 16 ini berhubungan dengan soal berikutnya ya. Nah, kenapa nomornya jadi berubah ya? Oh ini. Nah, ini mestinya 15. Saya kembalikan lagi ya. Nah, itu. Jadi ini. Ya. Jadi ini maksudnya adalah perubahan kurikulum ya. Nah, gitu. Ya. Bagaimana hubungan isi antar paragraf? Jadi ini tadi nomor
Wah, kacau nomornya. Ini berapa nih? 14 berarti ini 15. 15 ini 16. Ini 17 ya. Nah. 18. 19. 20. Nah. Ya. Oke. Sekarang nomor 19. Paragraf hubungan isi ya antar paragraf. Hubungan isi antar paragraf. Apakah paragraf 1 menjadi penyebab paragraf 2 menjadi penyebab? Paragraf 1 menjadi penyebab. Bukan. Berarti ini salah. Apakah paragraf 2 sebagai pembanding? Bukan. Ya. Nah, kalau Anda cermati, paragraf 2 menjelaskan paragraf 1. Nah, kalau Anda katakan perubahan ini seharusnya dapat dijadikan momentum, bla bla bla, kemudian riset terbaru menunjukkan bahwa, ini kan penjelas, menunjukkan. Jadi, konjungsi bahwa itu adalah konjungsi yang berfungsi untuk penjelas ya. Jadi bahwa itu konjungsi penjelas. Jadi jawabannya adalah ya C. Ya. Paragraf 1 merupakan akibat. Paragraf 2 merinci. Nah, merinci itu artinya menguraikan lebih detail. Ya. Ini juga salah. Mengapa perubahan kurikulum dicemaskan para pendidik? Nah, secara alamiah kadang-kadang pendidik itu kan usianya ya. Misalnya pendidik seperti Bapak itu waktu sekolah, waktu kuliah itu teknologinya menggunakan teknologi abad 20. Ya, komputer juga belum ada gitu ya. Sedangkan sekarang peserta didiknya adalah abad 21 di mana smartphone itu sudah segalanya ada di situ. Nah, sehingga ketika terjadi perubahan, nah perubahan apalagi yang bersifat cepat, itu penyesuaiannya berbeda dengan anak muda. Nah, ini sudah alami ya. Oleh karena itu kemarin dipaksa ya, dalam tanda kutip, 2 tahun kita pandemi tidak ada yang menyangka bahwa akan ada pembelajaran secara daring. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, maka pendidik harus menyesuaikan. Kesulitan mengubah pembelajaran selama ini. Tidak. Kalau mengubah pembelajaran mah nggak susah. Perubahan itu berpada pada seluruh jenjang. Ini juga tidak masalah. Ya. Kesulitan melakukan transformasi manusia Indonesia. Ya, secara umum bisa jadi. Tapi yang jelas, yang dicemaskan oleh kalangan pendidik adalah perubahan itu tidak terjadi secara gradual. Artinya, kalau gradual itu kan bertahap. Ya. Kalau bertahap itu tidak membuat cemas. Nah, karena perubahannya itu secara cepat, Anda bisa bayangkan tidak ada yang menyangka sama sekali ada pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Kalau dulu di universitas terbuka itu menggunakan modul. Nah, kita pembelajaran di sekolah harus menggunakan pola daring seperti ini. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, memang guru itu harus menyesuaikan. Saya ingat itu pada tanggal 17 Maret tahun 2020, saya masih ingat, pas diberlakukan PPKM pertama kali, seluruh Indonesia, anak-anak dirumahkan, gurunya dirumahkan, tapi pembelajaran kan harus jalan terus. Nah, kemudian kita masih meraba-raba gimana caranya, gitu ya. Kebetulan anak saya pulang, kemudian saya belajar dengan anak saya tidak malu belajar kepada anak yang muda, karena mereka lebih adaptif terhadap teknologi, gitu ya.
Coba deh kita sekarang pembelajaran online. Muncullah waktu itu awalnya adalah Google Meet ya, menggunakan Google Meet. Kemudian kita coba ada aplikasi baru yang namanya Zoom Meeting. Nah, kita coba bagaimana kalau kita nge-share bahan, bagaimana kita nge-share video, kemudian dan sebagainya. Akhirnya nggak sampai sejam lah kita belajar, selesai. Nah, akhirnya betul minggu kemudian kita sudah mulai pembelajaran menggunakan sistem ini. Nah, jadi pentingnya guru itu harus memang adaptif terhadap perubahan ya, terutama masalah teknologi. Jangan malu bertanya ya. Prinsipnya belajar itu seumur hidup ya. Oke, kita lanjut untuk sekarang kaji latih ke-13 ya. Pernyataan berikut merupakan tujuan pendidikan nasional. Ya, tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang pernyataan yang salah. Nah, ingat-ingat di sini yang diminta yang salah. Nih, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada, berarti ini benar. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Ada. Nah, ini tipe ini seutuhnya. Nah, ini ada, ini juga benar. Kemudian mengembangkan manusia beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Ya. Nah, ini juga benar. Memiliki daya kreatif yang tinggi. Nah, kalau kita cermati teks ini, isi dari pasal 44 ini tidak mencantumkan ini. Ya, walaupun faktanya dalam pendidikan perlu ya, bagaimana guru itu memberi peluang siswa atau peserta didik untuk berkreatif ya. Nah, contohnya ya dalam dunia modern sekarang ini hanya orang-orang kreatif yang mampu mengatasi berbagai problem ya, berbagai problem. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki pengetahuan dan keterampilan ada. Nah, soal tipe-tipe seperti ini itu harus benar, ya harus benar. Karena apa? Bisa dikonfirmasi dengan teks. Jadi ini jawabannya karena ini yang salah. Karena pertanyaannya kan yang salah. Pernyataan yang salah mintanya ya. Nah, begitu. Ya, nomor 2. Berdasarkan teks di atas, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, sekarang kalau tadi ditanya yang salah, sekarang ditanya yang benar. Ya, ditanya yang benar. Berdasarkan teks di atas, tujuan utama pendidikan adalah proses memanusiakan manusia seutuhnya. Ini yang tujuan utama pendidikan adalah proses memanusiakan. Apakah ada di sini? Tidak ada ya. Ini mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Berarti option A ini salah. Pendidikan nasional harus menumbuhkan iman dan takwa. Kalau di sini memiliki, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi beda ya konteksnya. Jadi sudah memiliki, kalau ini kan menumbuhkan, beda konteksnya. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita cek. Manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini.
Ada manusia seutuhnya tadi ya. Manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian yang bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa. Nah, betul. Berarti ini pasti benar. Ya, pendidikan sosial udah beda lagi nih konteksnya. Bukan pendidikan nasional, pendidikan sosial berarti salah. Keberhasilan pendidikan nasional harus memiliki pengetahuan. Nah, begitu anak-anak sekalian. Nomor 2 untuk kaji latih 13. Sekarang nomor 3. Pulau Semakau. Terletak 8 km selatan Singapura. Ya, pertanyaannya apa? Pasti salah ya. Kalau pasti salah tinggal dikonfirmasi saja. Teks ya. Pulau Semakau berada di selatan Singapura dengan luas 3,5. Nih ada nih. Ya, berarti pernyataan ini benar. Kemudian rekayasawan atau sarjana teknik Singapura lah yang merancang Pulau Semakau yang terletak di bagian selatan Singapura. Nah, ini dirancang oleh para insinyur Singapura. Betul kan? Berarti ini benar. Pulau Semakau terdiri 11 teluk dan ditutupi tanah dan ditanami rumput. Nah ini. Di sini ada kata 11 teluk. Nah, ya kan? Kemudian telah diisi dan ditutupi dengan tanah serta ditanami rumput. Betul. Ini juga benar. Pulau Semakau dapat menyimpan 63 juta meter kubik. Nah, dapat menyimpan 63 juta meter kubik sampah. Untuk mengelola limbah Singapura sampai tahun 2020. Perhatikan kalau urusan angka-angka ini ya. Nah, ini benar. Pulau Semakau yang dilapisi plastik tebal dan tanah liat. Nah, ini. Nih. Bagian dalam wilayah dibagi menjadi 11 teluk yang dilapisi plastik tebal. Pulau Semakau dilapisi plastik tebal dan tanah liat. Tanah liat. Nah, ini. Untuk mencegah bahan yang tidak diinginkan. Kalau di sini untuk menyimpan. Nah, jadi beda ya. Konteksnya beda. Berarti ini salah. Begitu ya. Saya kira cukup jelas ya. Jadi ini faktornya cuma literasi, baca fokus, teliti, jawaban benar itu pasti ketemu. Modalnya teliti saja membacanya, ya. Hanya memang persoalannya kita dibatasi waktu, ya. Jadi bacanya bisa cepat, ya. Kalau ini kan tadi kan kita belajar ya, kita belajar nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, tapi ada cara-cara bagaimana supaya membaca cepat. Kalau tipe soal seperti ini kita nggak bisa serampangan. Nah, tapi kalau tipe hanya nyari gagasan pokok, cari judul ya, itu cepat aja ya, paling 1-2 kalimat selesai. Tapi kalau pernyataan yang pasti salah atau pasti benar, mau tidak mau, suka tidak suka, kita berprasangka baik saja dengan membuat soal. Jadi kita cek option pilihan itu satu persatu. Nah, kalau ternyata pertanyaannya pasti salah model seperti soal nomor 3, ya mana jawaban yang kita ambil yang tidak terdapat di situ, berbeda konteksnya. Begitu ya.
Baik, lanjut nomor 4. Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan di atas. Nah, ini sekarang kesimpulan. Bangsa Jepang suka berkelompok. Nah, kepentingan perorangan, ya, kepentingan perorangan pasti ada. Jika kepentingan bersama dibutuhkan, nah, jika ini dibutuhkan, kepentingan bersama didahulukan. Jadi poin pentingnya adalah lebih mengutamakan kepentingan bersama. Dengan demikian antara kepentingan perorangan dan kepentingan berjalan serasi. Simpulannya, jadi kebersamaan orang Jepang lebih diutamakan. Jadi kebersamaan orang Jepang lebih diutamakan. Jadi untuk melakukan sesuatu secara bersama dan secara terkoordinasi, bangsa Jepang sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi antara A dan B itu lebih lengkap yang B. Ya. Simpulan kan bersifat umum. Orang Jepang lebih mengutamakan kebersamaan daripada perorangan. Jadi sifatnya lebih umum ya. Ini salah, ini juga salah. Kemudian orang Jepang lebih mengutamakan kepentingan bersama terdahulu, baru kepentingan individu. Di Jepang kepentingan perorangan dan kepentingan individu berjalan sesama dengan serasi. Ya. Begitu untuk nomor 4, sekarang nomor 5. Nah, ini membaca gambar ya, membaca gambar. Bagaimana kita bisa membaca gambar secara benar? Nah, ini juga literasi ya. Bagi Anda saya kira bukan hal yang susah. Pernyataan yang tidak tepat. Nah, dari cek gambarnya itu aja mana yang tidak tepat. Kandungan kolesterol ikan kembung yang diminta adalah ikan kembung, berarti yang bagian kanan. Mana kolesterolnya? 33. Lebih baik daripada ikan salmon. Dengan perbandingan 52 banding 33, kebalik. Yang 52 itu salmon, bukan kembung. Berarti ini salah. Oh, pertanyaannya tidak tepat. Ya sudah, selesai. Jawabannya yang A. Begitu kan? Nah, kita cek yang lain. Asam lemak omega 3 pada ikan kembung, asam lemak 2.3. Tidak sama dengan ikan salmon. Ya memang betul tidak sama, 3.45. Berarti ini benar. Dalam 100 gram protein ikan kembung lebih banyak daripada ikan salmon. Proteinnya ini 19,9, ini dalam 100 gram protein ikan kembung lebih banyak. Betul. Jadi ini benar ya. Protein ikan kembung lebih tinggi dibandingkan salmon. Jelas ini tadi sudah disinggung. Nah, kandungan lemak pada ikan salmon lemak lebih tinggi dibanding ikan kembung. Ya, 3,45 dengan 2,3. Betul. Nah, sudah. Pertanyaan lagi. Tabel di atas adalah kandungan gizi ikan salmon per 100 gram. Kemudian pertanyaannya, jika berat ikan salmon 250 gram, maka kandungan gizi berturut-turut. Nah, berarti ini hitungan 100 gram,
pertanyaannya bagaimana kalau 250 berarti kali 2,5. Gitu aja, kali 2,5. Kita cek apa ini. Pertama yang diminta adalah ikan salmon. Proteinnya 19,9 kali 2,5. Salah ini. B 50. Oh, ini keliru ini. Kalau Anda perhatikan ikan salmon 2,5-nya itu untuk posisi 1, 2, 3 kolesterol. 52 kali 2,5, 130 ini. Nah, begitu ya. Kemudian zat besinya 0,77 kali 2,5 betul 1,92. Kemudian asam lemak omeganya 16, omega 3-nya 16 kali 2,5. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Tapi dengan catatan itu ada tipe ya untuk poin di tengah itu apa itu kolesterolnya ya. Silakan dihitung dengan di kalkulator Anda ya, dikonfirmasi saja. Begitu untuk nomor 6. Sekarang nomor 7. Jika perbandingan gula dengan soda kue. Wah, ini kayak soal matematik ya. Gula dengan soda kue. Untuk membuat permen adalah 8:2. Lebih banyak gulanya ya, 8:2. Jika untuk membuat satu permen membutuhkan gula sebanyak 10 gram, nah ini gula ya, maka soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 72 permen. Dua dibagi 8 itu ada 9 ya. 9 ini 10, berarti kali 20, 180. Nah, gitu aja. Ya. Lanjut. Pertanyaannya adalah nomor 8. Ya. Apabila bahasa Tandia di Papua tidak ada penuturnya, ya hilang, musnah. Ya. Jadi banyak bahasa-bahasa lokal sekarang di Indonesia itu yang semakin lama semakin punah. Untung waktu itu Gubernur Ahmad Iriawan, beliau juga orang Sunda, sadar betul bahwa generasi milenial sudah mulai meninggalkan bahasa Sunda. Ya, lebih senang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, bahasa Sunda di sekolah itu hanya diberikan pada tingkat SD dan SMP saja. Kemudian oleh Gubernur Ahmad Iriawan dibuatlah SK Gubernur bahwa siswa SMA juga wajib menggunakan bahasa Sunda sebagai salah satu makul di SMA. Nah, dengan harapan apa? SK itu bertujuan supaya bahasa Sunda tidak punah. Nah, tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap bahasa Tandia? Nah, tidak ada lain kecuali konservasi. Ya. Nah, arti dari konservasi sendiri apa? Konservasi itu kan pemeliharaan atau perlindungan. Jadi pemeliharaan atau perlindungan. Perlindungan. Nah, begitu ya. Kalau vitalisasi, vital itu kan penting ya. Sangat penting. Enggak ya.
Revitalisasi. Nah, kalau revitalisasi itu proses atau perbuatan menggiatkan kembali. Ini artinya proses, ya, proses perbuatan menghidupkan kembali, menghidupkan atau menggiatkan kembali. Jadi nggak tepat kalau dipakai itu. Registrasi itu kan pendaftaran, ya. Pendaftaran ini juga tentu tidak tepat. Ini dibalik, ya, konservasi dan revitalisasi. Ya. Jadi ini juga salah, ya. Ya. Begitu untuk nomor 8, sekarang nomor 9. Berdasarkan teks di atas, apabila bahasa Minahasa dari Gorontalo terancam punah, sehingga diperlukan tindakan revitalisasi atau bentuk kegiatan untuk meningkatkan daya hidup suatu bahasa terhadap bahasa tersebut, pertanyaannya, tindakan manakah yang paling mungkin benar? Pendokumentasian. Kalau hanya didokumentasi, ya museum. Penyediaan aplikasi berbasis daring untuk bahasa. Tidak efektif. Yang paling efektif itu ya pembelajaran. Karena itu menyangkut generasi. Bukan hanya satu angkatan. Ya, seperti apa yang dilakukan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan itu betul, ya. Nah, jadi mulai saat itu bahasa Sunda walaupun mungkin ya pelajar tidak begitu suka, tapi dengan belajar itu bahasa itu tetap eksis, ya, tetap eksis. Digitalisasi ini juga kalau dasarnya nggak tertarik mau bilang apa? Nah, ini juga lewat pendidikan. Jadi pembelajaran bahasa Minahasa di sekolah ini yang paling efektif. Ya. Jadi kalau pertanyaannya yang paling mungkin benar, A sampai D itu benar, tapi kan yang tidak paling. Jadi derajat prioritasnya itu kalah dengan yang E. Begitu, ya. Lanjut untuk nomor, kata perkembangan pada kalimat 1. Perkembangan pada kalimat 1 merupakan kata turunan dari kata kembang. Ya kan, betul, dapat goan. Proses pembentukan mengenai afiksasi itu proses imbuhan, ya. Afiksasi itu imbuhan. Jadi afiksasi itu maksudnya pemberian imbuhan. Prefix. Nah, ini X ini juga salah, ini harusnya pakai KS, ya. Bahasa Indonesia tidak ada huruf X begini. Prefix itu awalan. Sedangkan perkembangan itu ada pe, ada an-nya. Berarti salah. Berarti ini salah. Infek itu sisipan. Getar, gemetar. Nah, infek itu sisipan. Nah, ini juga salah, ya. Sufik itu akhiran. Sufik itu akhiran. Akhiran kan, akhiran an, akhiran i. Nah, yang betul adalah konfiks. Nah, ini imbuhan gabung, ya. Imbuhan gabung. Nah, sekarang saya akan coba menerangkan antara konfiks dengan imbuhan gabung, perbedaan, ya. Perbedaan
konfiks dengan imbuhan gabung. Imbuhan. Nah, perbedaannya di mana? Nah, misalnya ada kalimat satu begini. Kedua remaja itu berpandangan. Berpandangan. Nah, kata berpandangan ini artinya saling pandang. Ya, saling pandang. Nah, prosesnya jadi proses kata berpandangan itu beran plus pandang. Artinya awalan ber dan akhiran an itu diberikan pada kata dasar pandang secara bersamaan. Jadi imbuhan diberikan pada kata dasar secara bersamaan. Nah, ini namanya, kalau diberikan secara bersamaan, ini namanya konfiks. Nah, konfiks. Bandingkan dengan yang nomor 2. Yang nomor 2, misalnya kalimatnya begini. Dokter itu berpandangan luas. Nah, berpandangan luas artinya mempunyai apa? Mempunyai pandangan. Nah, jadi prosesnya beda lagi. Jadi pada kalimat kedua, kata berpandangan di sini, ya, berpandangan di sini prosesnya berbeda. IP-nya kecil ya. Nah, prosesnya di sini itu mempunyai pandangan plus pandangan. Nah, kemudian pandangan itu dari kata pandang plus an. Nah, dengan demikian imbuhan ini pada kata berpandangan yang kedua itu tidak bersamaan memberikannya. Nah, dapat ber dulu, nah kemudian baru dapat an. Nah, artinya kalau dihitung ditanya berapa jumlah imbuhannya 2. Kata dasar pandang diberi an dulu. Muncul kata bentukan namanya pandangan. Nah, kata pandangan baru ditambahkan ber. Karena pemberiannya tidak bersamaan, menghitungnya 2 morfem terikat atau 2 imbuhan. Nah, inilah yang dinamakan imbuhan gabung. Jadi proses ini namanya imbuhan gabung. Nah, beda dengan ini tadi. Kalau perkembangan itu langsung peran plus kembang. Bukan per plus kembangan, bukan. Atau perkembang plus an, bukan. Ya. Jadi kata dasar kembang ditambahkan peran, jadi perkembangan. Oleh karena itu namanya konfiks. Baik, kemudian nomor 11. Bahasa, di dalamnya bahasa daerah sebagai satu objek pemajuan kebudayaan semestinya mengalami proses perubahan dan transformasi. Nah, pertanyaannya pola kalimat inti.
Ya, kalimat inti. Kita ingat kalimat inti itu pola kalimat inti. Itu inti subjek ditambah inti predikat ditambah inti O atau inti pel. Jadi simpulannya bahwa pola kalimat inti itu minus keterangan. Ya, minus keterangan. Keterangan tidak menjadi unsur inti. Nah, sekarang kita cek kalimatnya. Apa yang dibahas? Bahasa. Ini sebagai subjek, inti subjeknya. Ya, inti subjeknya. Di dalamnya bahasa daerah sebagai satu objek pemajuan kebudayaan. Sampai di sini ya. Nah, ini semuanya subjek. Hanya intinya adalah bahasa. Semestinya mengalami T. Ya, semestinya mengalami P. Predikat ya, intinya mengalami. Mengalami apa? Proses perubahan dan transformasi. Dialami, bisa dipasifkan ya. Berarti ini adalah O. Nah, berarti kita cari yang prosesnya SPO. Kebudayaan di Indonesia, subjek. Merupakan predikat. Merupakan apa? Entitas yang berhenti mengalami perubahan dan bertransformasi. Ini pelengkap. Mengapa pelengkap? Karena di sini predikatnya merupakan. Tidak bisa dipasifkan. Kita tahu bahwa kalau predikatnya itu tidak bisa dipasifkan, maka hasilnya bukan muncul O. Berarti ini adalah salah. Kemudian berikutnya, kecenderungan pada 20 tahun terakhir, ini S. Terjadi P. Penurunan kemampuan. Ini adalah pelengkap. Kenapa? Karena di sini P-nya terjadi. Yang potensi untuk bisa menjadikan O itu kalau predikatnya me dan bisa dipasifkan. Ya, bisa dipasifkan. Tapi tidak semua me itu bisa dipasifkan. Menjadi, menari, merupakan, itu kan nggak akan muncul O. Ya. Kemudian yang C, faktor eksternal dan internal tersebut S. Distimulasi P. Oleh situasi kecepatan ini O, tapi O-nya bentuk pasif. Ya. Nah, dalam bentuk kalimat pasif. Jadi ini juga tidak benar. Berarti ini juga salah. Karena di sini mengalami. Ini P-nya aktif. Jadi kita cari yang aktif. Hal itu S. Sesuai P. Dengan itu kan keterangan. Dengan itu bisa keterangan cara, bisa keterangan alat. Jadi ini K. Ini juga salah. Teknologi informasi memengaruhi ya, ingat P-nya luluh. Ini P.
Perubahan kebudayaan termasuk bahasa daerah dipengaruhi, bisa dipastikan. Berarti ini O. Nah, ini jawaban yang benar. Ya, begitu ya. Pola kalimat inti sering muncul. Nah, hati-hati ya, kita uraikan satu-satu. Ya, uraikan satu-satu. Anda akan menambahkan kalimat berikut pada teks di atas. Nah, hipotesis seperti itu membawa pemahaman bahwa dinamika bahasa daerah di Indonesia tidak pernah mengalami hal serupa antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara kelompok bahasa daerah satu dengan kelompok bahasa daerah, serta antara kurun waktu yang satu dan kurun waktu yang lain. Ini cocoknya di mana? Nah, berkali-kali saya katakan memasukkan kalimat baru dalam teks yang dirumpangkan atau dikosongkan itu harus kalimat itu berhubungan, karena syarat paragraf kan ada kohesi dan koherensi. Kohesi itu kepaduan, koherensi itu kesinambungan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kalimat ini dimasukkan justru malah menjadi salah. Ya, kalimatnya jadi salah. Hipotesis seperti itu. Nah, hipotesis seperti itu. Mari kita cek. Kebudayaan Indonesia merupakan entitas yang tak berhenti mengalami perubahan dan bertransformasi secara sosiokultural sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk di dalamnya bahasa. Nah, ini kan. Terus lanjut. Hipotesis seperti itu, nah, nyambung. Jadi kalimat untuk soal nomor 12 ini letaknya paling tepat adalah setelah kalimat 1. Ya, ini salah ya. Ini juga salah. Ini salah. Demikian juga ini salah. Kemudian pertanyaannya nomor 13. Apabila pembentukan kata kecenderungan. Nah, ini berarti morfologi ya. Nah, morfologi. Pada kalimat kecenderungan pada 20 tahun terakhir terjadi penurunan kemampuan memprediksi masa depan karena proses perubahan yang begitu cepat dan menyita banyak perhatian. Terdapat pula pada kata yang bercetak miring. Nah, mari kita cek ya kata yang bercetak miring itu. Nih, ketuaan. Siapa saja akan takjub dengan keindahan, keibuan, yang kean-kean kan, karena di situ kan kecenderungan. Kemudian keracunan, kemudian kedudukan. Nah, kalau kita cek kata kecenderungan itu kean plus cenderung. Nah, supaya analisisnya jelas, ya supaya analisis jelas, sekarang proses itu sendiri kita analisis satu-satu. Kata cenderung.
Cenderung itu adjektif, kata sifat. Kata sifat. Nah, sudah. Berarti ini juga ya. Ini berarti kean plus tua. Maaf, tua ya. Tua ini juga kata sifat. Nah, nanti kita cek satu-satu. Keindahan. Ini juga kean plus indah. Indah juga kata sifat. Keibuan. Kean plus ibu. Ibu kata benda. Nah, berarti sudah ini jelas salah ya. Karena prosesnya berbeda. Keracunan. Nah, keracunan, kalau keracunan ini berarti kean plus racun. Racun itu kata benda. Berarti ini juga salah. Kemudian kedudukan. Kean plus duduk. Duduk ini kata kerja. Nah, ini juga salah. Gitu kan? Nah, sekarang tinggal dua. Dia ketuaan untuk diterima. Nah, siapa saja takjub dengan keindahan. Netral ini ya. Nah, tidak sifat tapi tidak merujuk pada seperti ketuaan. Jadi kita pilih yang B. Begitu ya. Ya. Lanjut nomor berikutnya. Wow, panjang ya. Pertanyaannya adalah gagasan utama. Kalau bicara gagasan utama, berkali-kali ya soal seperti ini, itu cari kalimat utama. Nah, cari kalimat utama itu cari kalimat yang bersifat umum. Nah, sudah. Karena mintanya adalah kalimat dalam paragraf 1, maka fokus kita di paragraf 1. Ya, di paragraf 1 fokusnya. Nah, ngeceknya 2 kalimat saja. Pendidikan berbasis karakter merupakan model kurikulum dengan proses pendidikan yang tahapannya mengandung unsur pengembangan karakter positif bagi peserta didik. Apakah ini bersifat umum? Kita cek di kalimat kedua. Kalau kalimat kedua merupakan penjelas kalimat 1, selesai. Setiap langkah pembelajaran untuk mata pelajaran apapun wajib memasukkan unsur-unsur karakter positif. Langkah-langkah yang ditempuh adalah membuka kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, ini sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Maka jawabannya paragraf 1, gagasan pokoknya ada di kalimat 1. Selesai. Pendidikan karakter merupakan model kurikulum. Pendidikan berbasis karakter merupakan model kurikulum yang mengandung unsur. Selesai ini. Ya. Yang lain jelas enggak ini. Nomor 15. Manakah? Nah, kalau soal seperti ini kita nggak bisa main cepat ya. Karena harus dicek satu-satu, takutnya kita salah ya. Takutnya salah, makanya harus dicek.
Paragraf 2 yang diminta. Berarti kita fokus di paragraf 2. Mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dipentingkan? Rumusan konsep pendidikan karakter harus jelas melalui pedoman umum, kurikulum yang baru, yang bakal berlaku. Kalau menginginkan pendidikan karakter berjalan dengan baik, pendidikan karakter tersebut harus dilaksanakan. Loh, nggak ada ini. Berarti ini tidak ada jawabannya di situ. Berarti salah. Mengapa pendidikan karakter sangat penting dalam mempersiapkan masa depan? Nggak ada juga ini jawabannya. Berarti ini juga salah. Bagaimana pendidikan karakter dapat berhasil dengan baik? Pendidikan berbasis karakter akan lebih berhasil jika dikembangkan trust building atau pembangunan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Nah, ada jawabannya. Berarti pertanyaan yang ada jawabannya adalah yang C. Siapa yang mengupayakan pendidikan karakter masuk dalam kurikulum 2013? Nggak ada ini siapa yang memasukkan. Nah, ini juga salah. Mengapa pendidikan karakter harus dilaksanakan sebagai kurikulum tersembunyi? Pendidikan tersebut harus dilaksanakan sebagai kurikulum tersembunyi. Mengapa? Nggak ada alasannya. Berarti ini juga salah. Oke. Nomor 16. Apa perbedaan gagasan antar paragraf? Nah, berarti caranya cari gagasan utama per paragraf. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Cari kalimat utama per paragraf. Nah, setelah itu bandingkan kalimat utama per paragrafnya. Nah, begitu saja. Oke, tadi ini pendidikan berbasis karakter merupakan model kurikulum. Poin pentingnya, ya, rumusan konsep pendidikan karakter. Ini poin untuk paragraf 2. Nah, sudah. Paragraf pertama memaparkan pendidikan berbasis karakter merupakan model kurikulum. Sedangkan paragraf kedua memaparkan rumusan konsep pendidikan karakter harus jelas. Sudah. Selesai ya? Nah, ini. Paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan karakter. Sedangkan nah ini salah. Kan kita rangkum aja antara yang ini kan ada kata sedangkan. Nah, ini kan perbedaannya. Ya. Paragraf pertama memaparkan unsur-unsur, enggak. Salah. Paragraf pertama memaparkan konsep kurikulum. Enggak. Paragraf pertama memaparkan kurikulum pendidikan berbasis karakter. Balik.
Nah, begitu. Baik, tepat pukul 16.45 waktu Bapak habis, kita berhenti di nomor 16. Bentar ya, saya catat dulu. Lupa nanti minggu depan. Kita berhenti di nomor 16, Kacilate 13. Terima kasih yang bergabung. Ada Salsa, ada Serafina, ada Almun, ada Kania, ada Aditya, kemudian Kevin, Muhammad, Gabriela, Aira, dan Sofia. Terima kasih ya sudah bergabung. Semoga pembelajaran pada sore hari ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi Rabu yang akan datang pada waktu dan jam yang sama. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.